masyarakat juga nggak mungkin dibohongi ya. Karena saya yang bisa mensosialisasikan itu masyarakat bisa berdasarkan pengalaman tahu tadi 9,8 hektar itu hutan pengganti yang 12 hektar tadi saya salah akhirnya mempertaruhkan untuk tidak dilaksanakan akhirnya di komunikasi lagi membantu abdi hari yang kita memiliki yang sore Alhamdulillah berkat kerjasama, berkat koordinasi, komunikasi, dan penjelasan yang detail serta bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, kesepakatan antara masyarakat dengan pihak kepala desa yang notabene sebagai pemilik aset desa, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Diikuti pula dalam hal ini beberapa aparat pemerintah yaitu dari kecamatan, dari kepolisian, dari Koramil, bahkan ada pula dari BPMBD yang diwakili oleh Pak Jasman sendiri. Alhamdulillah hari ini kesepakatan terkait hak kepemilikan aset tanah sudah menjadi kepemilikan warga. Alhamdulillah sudah berhasil dan sudah ada kesepakatan bersama. Harapan masyarakat Pak gitu. Harapan masyarakat semoga proses ini secepatnya materialisasi menjadi sertifikat dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang akan menghambat proses sertifikat tersebut. Jadi intinya masyarakat untuk segera memiliki sertifikat gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan secepatnya karena proses ini sudah begitu lama dan sudah ada dasar hukum yang dan payung hukumnya. Mudah-mudahan proses ini berjalan begitu dipercepat sesuai dengan harapan kami semua karena tidak ada lagi permasalahan yang menjadi penghambat untuk proses percepatan tersebut. Bapak Camat, anak dan ketua ibu sekda, jadi sini orang Bapak Kapolres, ketua ketua PDG, jajaran satu ibu RW sudah saya puji melaksanakan kami sudah ini bila alhamdulillah kita dari kesempatan hiburan peradilan musyasan kawinan ayeuna muslim kita kawinan kedua anu musyasan kedua selama salam ada tetap berjuang dan berjuang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabatnya dari kami tubuh kita orang satu kain dan dia aku banyak beberapa hal kaitan dengan ini maka tidak diketahui akan kenapa mereka khususnya perjalanan akan tahapan terus uji keamanan mereka tempat mungkin merasa kabupaten khususnya warga kampung baru mereka harus berkumpul dan janji yang percintaan penyelesaian di 2024 tapi berbagai hal tentang keadaan beres baik administrasi akan berharapan dengan terbiasa sama koyong kemarin pada dalam arti dia terlalu koyong tapi beres administrasi berlaku supaya kepaduan tidak ada masalah aku makin itu sekali beres simpuli atas nama pemerintah desa mungkin baik-baik aku kena pilih perjalanan ini akan balai apalagi kawasan sangat-sangat aktif berhenti untuk berjalan dan optimalisasi desa walaupun dari pergerakan komunikasi tapi secara prestasi ini beres ya alhamdulillah bisa Desember udah keluar dari SK tim 11 kemarin dari SK tim 11 dan acaranya selalu usul namun dengan kami akan ayat di musyawarah desa anu meningkatkan bukti anji ya akhirnya merealisasikan bahwa anak desa harus ukuran rasa sedianya disepakati dengan warga kampung baru termasuk tokoh bapak ibu RW termasuk ada poin antara menjadi keterlambatan
lalu dan tadi nampaknya di waktu ada ini bukan kalau ya ada beberapa hal administrasi Suprano sebagai administrasi kabupaten sesuai secara administrasi lainnya lagi kaitan mengawasan keterlambatan ya kesadaran keteladanan saya yang membuka kelemahan bukan kesalahan. Alhamdulillah pada 2024 muncul undang-undang baru terbukaan peluang bagi warga kampung baru buat mereka memiliki hak tersebut. Kehadiran administrasi kampung baru sudah ada, cuma belum diselesaikan. Kira-kira Paku yang juga ada pemilih pada jadi Paku ya Paku macamnya dan demi berjalan berbagai saya sepakat banyak hal secara administrasi, secara koordinasi antar stasiun dan Paku harus melangkahi atau kedepankan sukses ada saat tadi dia perjalanan oke ibu dinten ayana musdes dia menjadi tolak ukur pintu terakhir bagi desa untuk menyepakati pengganti anu di cara sudah jadikan disepakati pun pada tempat saya penting di musdes saya jelaskan Paku pada langsung pada menjelaskan mengakibatkan masalah kekurangan Paku belum bisa pasti belum bisa melaksanakan keadaan DPR yang menyatakan tersebut pasca berdasarkan atau praktis. Jadi Paku sekarang di Indonesia saya lakukan dengan kurang lebih 12 hektar. Kemarin harus dicoba kalau secara tidak terbatas pihak DPR bukti akan dulu ukuran luas tersebut sudah muncul dan ini Paku yang misalnya ke depan ada perubahan Paku yang ke Paduan apakah dari musdes saya ukuran tersebut sudah akan dimatikan atas sekian apa ada bisa ada perubahan apa yang terkandung lagi kita tahu masalah ya seperti hasil kajian atau hasil ukuran ini karena anu itu tempat di luar Banten, di luar Kota Sungai, di luar Pasir Raja, di luar Timur, sampai di luar Sabah. Saya yang kira lagu 12 hektar. Nah, aku udah balik harus sepakat tentang pengganti mereka anu ayah di Sukajadi, sekarang di Cikarang Selatan, ukuran luasnya 9,8 hektar. Ditambah jalan dengan sekitar 382 an. Ada perasaan ibu-ibu anak kita kemangkan aku wajib lamun orang perjalanan dia di musdes ini ada hasil kesepakatan. Sekali ini waktu mereka apakah kalian setuju warga kampung baru tanah ditempati ke masyarakat kira laku 12 hektar tanah penggantian nu aya di Cikarang Selatan Sarang Sukajadi 9,8 hektar ditambah tanah jalan terus digeser 380 hektar. Setuju sepakat ada pertanggung jawab saya bahwa pertanyaan sah tanah pengganti kampung baru bisa utara atau saya di Sukajadi Sarang Cikarang Selatan termasuk jalan Aceh. Ada hasil kesepakatan kita ditulis di tangan ini saya dipertanggungjawabkan. Penting minum harus des anu lanjut harus des kaki harus des kedua tolak ukur pintu terakhir kamu pakumu tanah
selanjutnya aja Pemda Supados Pemda unsur di fasilitasi di kabupaten tadinya alhamdulillah kurang kado adui Supados saenggangna tapi kurang pesatos dan kadang-kadang kandungan kos Rupiah itu di luar tanah tadi di luar dalam itu karena ini cari kesan kampung korban mereka di luar dari uang yang terkumpul dari hasil kartu sekitar 300 saya 200 juta. TKD di luar tanah pengganti pembelian hasil dari kartu baru. Penggantiannya Cikarang Selatan sudah jadi sangat tanah jalan mengecek. Sekitar kebanyakan di nama jalan bagian 380 meter nilai uang hampir sama soalnya kan jalan Aceh nilai itu tidak keturunan beda dengan saran antara kami kita ukur menilai perbatasan sarana dan jalanan angkut akhir Apa yang dari pertanyaan apa itu? Papua dari 12 hektar sih yang dari tanah pengganti 9,8 hektar dari belum sunatan di luar sana sama dengan Aceh yang kurang lebih 30 nah 9,8 kita masuk panggilan 300 kurang lebih 300 berarti kan kurang dari 12 nah maka kami kalau ingin akan menjelaskan mau larinya hektar visi tanah atau visi uang yang tidak nilai uang kalau mau mengacu secara kalau nilai tanah 1/1 katanya kurang masuknya dijelaskan oleh Bu Bayasan mana yang terarah dikejar laporan daerah apakah ada berapa di luar organisasi baik penyesuaian uang yang kalau uang kedua jelas tidak uang karena baik benar-benar masyarakat biar tahu jadi mengesah kita jelas jadi tidak tertulis tidak seolah-olah masyarakat juga mungkin dibohongi saya ada perkara secara garis besar maupun jalan kalau acuan pertandingan seharusnya 1/1 namun mereka berlokasi dari pakai 12 hektar wajib terpengganti 12 hektar kemarin mereka waktu satu pembiarannya cuma pada 9,8 hektar terus nilai uangnya yang mungkin dari segala organisasi ayatnya bakal ini nilai uangnya cek berapa dan kan penyesuaian minimal nilai uang yang dibelanjakan berarti kalau dulu mereka 850 miliar 850 juta yang harus dibelanjakan ke tanah pengganti dan nilai aku 9,8 sama nilai tanah jalannya ngacu nilai uang 850 juta kalau secara aturan kan langsung kaos di Jawa Timur itu biasa. Kemudian kaitan disatukan di pernyataan seperti sekaligus itu tugas akan wilayah di Jawa Timur atau nomor wilayah Dr. Prajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
musyawarah yang kita lakukan saat ini bisa menjadi suatu kebanggaan dan keselamatan sehingga tercapai apa yang kita perjuangkan selama ini. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Waros, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Ibu yang mewakili dari kecamatan, dan terhormat Bapak dari Federasi Kabupaten Bogor. Bapak dan Ibu perjuangan terkait untuk mendapatkan pengesahan pengakuan pelimpahan hak aset tanah itu sudah terlalu lama kita rasakan, kita perjuangkan. Alhamdulillah mulai dari Permendagri nomor 1 tahun 2016 kita terbentuk peraturan tersebut. Beberapa kali kita beberapa kali kita mengadakan rekanan tanah untuk realisasinya harapan kita hal itu tidak mendukung dengan adanya payung hukum tersebut. Alhamdulillah pada tahun 2024 dua Permendagri nomor 3 tahun 2024 di mana disebutkan terkait perubahan menjadi tanah aset. Alhamdulillah di sana tertulis dan tercantum bahwa penggantian tersebut tidak berukur atas ukuran, tidak berukur atas sekat, yang penting berukur atas kemanfaatannya. Dan alhamdulillah kalau bisa seperti itu dari 12 kita menjadi 9 kita itu berarti alhamdulillah kita jadikan poin dasar untuk adanya penyalihan. Jadi seperti Bapak sampaikan akan disampaikan dengan detail oleh Bapak dari Kabupaten Bogor dan BPNTD. Intinya mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini, apa yang kita cita-citakan ini benar-benar menjadi mungkin. Karena tersebut bukan milik Bapak dan Ibu, bukan lagi ditinggali, bukan lagi digunakan, bukan lagi dimerasakan, tapi benar-benar berdasarkan bukti tertulis, bukan hanya bayar pajaknya, tapi kepemilikan berdasarkan kepemilikan. Mudah-mudahan proses kali ini bisa berjalan dengan lancar, bisa ada kesepakatan, bisa terjadi sebuah komunikasi dan kolaborasi baik yang dari kita sebagai masyarakat, aparatur pemerintahan, sehingga tercapai apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk penilaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak selanjutnya dari Bapak Camat Warok adalah diwakili dari Ibu Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama lagi kepada bersama sesuatu kebijakannya nanti para DPRD dalam yang ada dan nanti Pak Kapolsek nanti Pak PSBB seluruh permudahan dan mohon tidak bisa
Khususnya susu kita bekerja dengan terus berwarna bahwa saja pada ini kita dapat kembali ke sebuah berkata yang mengangkat mistis pengarahan tanah di semoga segala yang dipersilakan kepada ujian kita dengan izinkan saya memberikan apresiasi kepada para desa melaksanakan mustis untuk penerimaan ini menunjukkan bahwa ada komitmen dan kebijakannya untuk pengelolaan aset masyarakat dan masyarakat di sesama desa di sini. Bapak Ibu sekalian, mustis ini merupakan di mana ini bisa kita jadikan wahana atau tempat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, bermusyawarah. Nah, dalam hal ini jadi musyawarah mengenai pengalihan hak atas tanah. Jadi tadi saya dengar Doni sudah berlangsung secara sekali awal tahun 2008 ya. Kemudian ini ada sebetulnya dalam tujuan tentunya diharapkan di dalam mustis ini yang kedua ini kita bisa betul-betul mendapatkan kesepakatan, ya kan? Jadi tidak terus bergerak-gerak, semakin waktu panjang gitu kan, tidak jelaskan bahwa semakin kita tidak berbuat. Dan berapa ini yang bisa membantu? Karena anak-anak yang baik untuk pengajuan ini baik itu karena IPA, warisan maupun juga untuk lain semua harus memiliki hukum yang memang berlaku di negara. Kemudian ini saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal terkait dengan nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh bagian aset ya, bagian detail bagaimana nanti karena tadi saya kenal juga bahwa sebenarnya itu ada 12 hektar ya yang kita buat dan juga bagaimana itu ada tidak tersampai gitu. Nanti kita akan bagaimana kemudian dasman setuju saya memiliki gitu kan ya, dan diharapkan kita dapat kesepakatan begini ya. Nah, bagaimana kalau ini pembinaan pentingnya acara ini ya, merupakan yang ini kami minatkan ya. Yang pertama adalah soal pengaturan yang soal pengalihan tanah itu memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Tadi seperti yang kata tidak bisa seenaknya istilahnya, tapi memang kita harus bisa bersabar menunggu karena banyak hal yang harus sampai sana. Yang kedua, mengenai dokumen yang lengkap dari segala keputusan yang akan dipastikan antara hari ini harus dituangkan di dalam berita acara yang sah dan juga kita datangnya ke semua pihak, kepala desa, harus menjadi harus betul-betul dituangkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana informasi itu disampaikan dengan transparan dan keputusan akhir itu berdasarkan masalah ini bersama Bapak Ibu dan juga kepala desa
bersama juga dan di bagian aset. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan harapannya silakan semua bapak itu diberi dengan kesempatan memberikan masukan di besar dan di bawah bahwa ini adalah forum untuk musyawarah mufakat di mana nanti akan menghasilkan kesepakatan yang akan membawa kemaslahatan bagi kita semua seperti ini bapak ibu yang warga desa Luar. Nah, namun sebelum saya akhiri mari bulan pada itu ini bulan Bapak yang dari Jawa Ibu ya yang terkait dengan persoalan musim hujan bagaimana semakin besar dan bahwa tanggal itu termasuk dalam kendaraan tahun 2009 yang adalah longsor. Nah, kami mau mengajak, kami mau mengajak seperti pelaporan. Ada kebutuhannya, yang kami lihat di waktu ini kepada masyarakat tahunannya seperti di mana yang biasanya yang juga kita karena sudah pentingnya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Itu saluran airnya yang lambat ternyata. Jadi kami menghadapi kita bagaimana kita sama-sama untuk memberikan kemampuan air ini. Jangan sampai saluran air itu melakukan baik bersama karena sampah gitu. Kami kalau oleh bagaimana salah wah ya banjir. Karena itu masalah memang boleh dialokasikan karena orang suka mengalir ya gitu. Jadi sekali lagi harus mengajak yang berada di manapun karena banjir itu tidak tahu musuh itu tidak tahu kesalahan datang dan saya masih ingat tahun 2023 banjir di Masjid Baru kalau tidak salah dan itu penyebabnya sama karena saluran air drainase yang tidak maksimal menampung air sehingga air keluar dan banjir masuk ke permukiman. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangannya dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua untuk siapa yang benar dan novel yang sampaikan di untuk selanjutnya sambutan nanti paparan di bawah Kapolsek Anadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak hari ini kita bisa berkumpul di SPBU yang tempat yang mana kita telah diberikan kesempatan yaitu kegiatan untuk berlangsung. Intinya akhirnya dari kegiatan ini saya bersyukur atas dimaksud yang diberikan. Saya dimaksud yang diberikan kesehatan itu bisa berkegiatan dan sehat untuk kehidupan apabila nanti diberikan dengan kriteria dan untuk nomor ke acara dulu kronis hormat Badan Pos Paksana aku Kepala Desa Ramato dan PPD Ketua PPD rekan-rekan dan tokoh ibu saya tokoh-tokoh ada tokoh budaya yang selama ini mungkin ada yang pernah ketemu ataupun ikut dengan saya
Kembali ke permasalahan dulu, saya mulai bertugas di Maros sudah hampir lama dari bulan Agustus. Namun demikian mungkin ketemu segelintir karena memang beberapa alasan dan alasan saja ya karena aktivitas itu bila mana hari ini mengenai pertama berikutnya tidak lagi awal ini menggunakan terus kalau saya ini jadi enggak jadi ucapkan turun kita selamat kalau orang tadi bertanya kubutin masuci Allah Subhanahu Wa Taala ya anu parantos paparina kepercayaan orang sadayana kamu beliau dari tempat orang tiga untuk timur tempat kita memakai Raja Negara Pembinaan. Begitulah dengan dia bicara teritorial secara administratif. Bapak Ibu Kadayana para tersaksikan tadi hak kepemilikan jadi untuk penyewaan dan pengembangan kebagian ini sesuai dengan kepemilikan FPT atau surat-suratnya menurut daripada kepemilikan kendaraan atau penggunaan. Jadi tidak ada pilihan alternatif untuk Bapak Ibu saya. Jadi pertama mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu saya biasa langsung pernah langsung selesai dimana ngayakun kegiatan-kegiatan di antara itu masing-masing. Jadi pertama saya mohon mengingatkan atau seperti penegasan ya, karena permasalahan ini namanya ada dua kata kesepakatan kampung baru itu disambung atau dipisah dengan kampung yang baru itu supaya tertib dalam administrasi tidak salah ya. Jadi kampung baru itu hanya dikatakan kampung yang terbaru ya. Kampung itu bukan prinsip daripada kampung yang baru. Berbeda dengan satu ini itu kampung baru itu sama ya, tepat. Jadi kecuali misalnya menurut tetapi Jawa Barat tidak itu seperti Jawa Timur atau kampung Wetan baru tidak ada bisa. Kampung Pulau baru tidak ada bisa begitu. Jadi alhamdulillah hari ini kami mendorong ya mendukung semuanya supaya lebih akrab, lebih silaturahmi, lebih merasa diri ya. Dengan bersyukurnya seperti ini kita terakhir Pak Kubu dan yang lain yang berusaha dengan legislasi tentang kepemilikan dan proses seperti kita menyikapi. Alhamdulillah bersyukur mudah-mudahan jadi keakraban silaturahmi itu tiap tahun kayak mau diayakan kurma itu tiap tahun harus kong lah dari radio kalau jadi selesai dengan dulu jika nah di sini radio tawasulan Pak RT Pak RW berbeda mulai di tempat termasuk DKM alhamdulillah akrabnya mudah-mudahan dengan tiap tahun saya lingkungan syukuran dan unsur barang kekerasan insya Allah ketika anggota yang saking pasti jadi kita begitu jadi tidak permohonan tapi tidak ada masyarakat
bisa terjadi karena rumah itu orang percaya dengan usaha pasti begitu dari kasih ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti saya pertama mudah-mudahan bagian ini biasa bisa melihara tempat dengan gerakan keamanan lingkungan, juga kesepakatan pemahaman sosial kayak atau gas buruk ya, ada buruk agak gitu. Nah, jadi kalau masyarakatnya tiap tahun akan view dengan yang mengumpulkan tiap tahun seperti kita terus apalagi kamu meser dengan kamu apalagi kamu hari ini kurang tiap tahun syukuran syukuran itu ya. Jadi tidak menjauh kemana-mana. Sebagai motivasi saya berbicara di sini berarti begitu bapak-bapak tidak lepas dari permasalahan dengan pengesahan tempat dari tiga hari bahwa sekolah tidak itu keinginan seperti itu. Jadi secara teritorial alhamdulillah karena memang kampung baru itu wilayah Kecamatan Wato yang selama ini kami termasuk mengawasi daripada kampung tersebut. Insya Allah walaupun tidak sering setiap kali mungkin ada keliling di kampung baru malam atau ujian tergantung dari program kami untuk perlihatan yang jelas dari riwaan dari riwaan udah copot dari riwaan dan mau lagi dan seperti itu mas saya kan pada tidak menghambat kepada yang maksud untuk tidak baik seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini dan mungkin dari seluas ini agar semua merelakan semuanya tadi saya dengar jadi bentuk dari uang agak itu disesuaikan dari masa itu mudah-mudahan kita ini berjalan aku dalam baru ya akhir bisa daripada ini aku juga mengeluarkan Allah mudah-mudahan kita akan berperintah jadi di kampung baru orang baru yang baru ada kata-kata mudah seperti itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pembicara, Pak Polsek, Puskesmas, yang saya hormati bagian aset pertanahan, Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Pak Guru, Rakat, BPD, yang saya hormati para tokoh perwakilan dari dusun Kampung Baru yang saya hormati dan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhasil. Alhamdulillah, wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama kita bersyukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, keselamatan, bisa kumpul dalam acara musyawarah tentang penyelesaian administrasi buka tanah aset desa, kas desa, waduh dengan masyarakat dusun Kampung Baru. Selawat serta salam kepada junjungan kita ibadah Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada apalagi dari kami dari saya khususnya satu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Perwakilan. Saya yakin dari depan kami adalah perwakilan tokoh dari dusun Kampung Baru yang mewakili segenap keluarga yang dusun Kampung Baru. Mungkin kalau hadir semua di sini nggak cukup, aula ini nggak cukup. Ya mungkin diwakili sama bapak-bapak atau tokoh yang ada di sana. Supaya apa?
supaya ini permasalahan tanah yang sudah bertahun-tahun kita tunggu ya Pak ya. Mudah-mudahan hari ini tuntas. Ini terakhirlah tuntas. Kita sebagai warga istilahnya sangat mengharapkan bahwa ini permasalahan tanah ini harus segera beres. Mungkin Bapak sudah jenuh, sama mungkin pemerintahan juga sudah jenuh masalah tanah ini. Bukan tidak diuruskan Pak, diuruskan. Apalagi sekarang kan pemerintahnya sekarang ini kan hanya apa namanya itu melanjutkan. Mungkin dulu Pak Kasnya juga hanya melanjutkan. Yang mempunyai masalahnya adalah dulu almarhum. Jadi istilahnya kita sebagai warga ya kita harus bekerja sama dengan pemerintah supaya permasalahannya cepat beres, supaya kebapaknya enak, beresnya juga enak. Jadi kita disinilah, jangan istilahnya kita mungkin bahwa permasalahan itu kita bawa sekarang walaupun kasar. Kalau yang dulu aja, udah kita hapus yang dulu. Mungkin ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Yakin saya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Banyaknya yang dirugikan. Mungkin para misalnya BPD juga apa perjalanan ini yang sudah lama di desa ini sudah tahu perjalanan bagaimana. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Jadi untuk sementara desa sangat ini bersyukur dengan pemerintah sekarang mungkin bisa membantu meresekan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kamu sekarang tanah kamu mau beres supaya memang anak cucu kita menikmati Pak hakikatnya itu benar-benar ada. Jangan sampai berarti ganti dua beda lagi cara. Nah, pupuk sekarang ini ada 2025 kita resekan Pak sekarang. Sampaikan nanti sih ada dari apa namanya perwakilan dari yang punya aset desa apa aset kabupaten Sumedang yang tahu besar pertanian ada Pak Dasman. Mudah-mudahan nanti kita bisa dibantu oleh beliau. Itu aja penyampaian dari kami. Sekali lagi saya mengharapkan dengan bapak-bapak perwakilan dari Kampung Baru bisa mewakili warga di sana. Mungkin bisa menyampaikan, jangan sampai salah menyampaikan ke warga di sana. Nanti ada lagi yang nggak nyambung kan, motor lagi kan gitu, nggak beres-beres. Jadi pas lah, selanjutnya ada perwakilan tokoh dari Kampung Baru nanti bisa menyampaikan ke yang di sana yang di warga-warga di sana. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan Pak. Mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kayak tadi dia Prabu pada nabi ini supaya sangat mudah anu tadi dibahas masalah tanah yang terpakai sama warga secara pribadi. Kemarin awal sepakatan dia untuk sepakat keterangan kalau bisa. Tadi dia berkata sekali ini kata pengganti reksadana 9,8 hektar. Kalau menerima apa yang terjadi lagi, administrasi Kapupur nilai pembelian di angka kira-kira 400 juta. Anu serapan kepada apa? 400 juta. Sedangkan pemerintah Kapupur kewajiban pemerintah Kapupur dan udah tercantum di Perdes yang nilai 1 juta wajib dibelanjakan buat tanah. Kapupur bidang di KPK saya 852 dan kan berkali 1 juta uang yang wajib dibelanjakan 852 juta. Nah, anu dibelanjakan kaitan anu karena di Sukacari Selatan nilainya 400 juta. Sengaja kaitan ayah yang beli anu jalan. Anu nilainya kaitan anu jalan ukurannya 394 bata 71 meter. Ukuran jalan saya dari Payun Dukikan Kampung Baru. Kepemilikan Kapupur berarti orang pulau Jambi kepemilikan. Total beli berarti Kapupur panitia Kapupur nilainya 510 juta 857 ribu. Yang diizinkan hampir 900 juta yang mudah diberikan. Dan dalam nilai berapa? Lebih panitia
kepentingan kampung baru dari anu kira-kira 510.857.000 ukuran luasnya mereka 384 km. Data-data perorangan mereka tipe obat Bujami geser kerja ukur karena wajib diketahui mereka keluarga saya sekarang wajib mereka menyampaikan kepada anu sendiri Soekarno Santos. Nah sekarang ini mereka pilih di kampung baru yang komunikasi ukuran anu disepakati 12 hektar anu di tempat di luar Pasir Raja Ribut sarang sakorangan tidak termasuk kamu 12 hektar ini yang kayak terangkan bantos itu dari pemerintahan ini masyarakat 12 hektar terus jadi murah langsung namanya tetap boleh dasar desa Jawa di masyarakat baru ada masih belajar mungkin pada Santos naik saya ukuran mereka berjalan ke atas belajar supaya mereka terkait boleh terbukti tak ada direalisasi kepentingan di luar Pasir Raja, di luar Ribut, di luar Sabang. Anu ukuran 12 hektar bahkan mutlak hektaran anu aliran tos pada di satu kurang karena berarti 9,8 sarang karena jalan anu 394. Nah, itu mengalami kantor satu juta kampung administrasi lagi itu saya nilai luas, kamu nilai luas maka bilangan mereka nah juga kamu nilai luas paham mereka bapak-bapak sekali dengan satu juta terus itu mah sirkulitas saja itu memilih apa yang ada dan tenang dia nilai luas nanti nilai luas karena ini saya kurang pernah sudah kamu nilai uang sampai anak anu 12 hektar di luar Pasir Raja tapi begitu masyarakat Pasir Raja insya Allah terus dari beres mungkin dari usaha kemarin secara aturan Pasir Raja belum ada tanah pengganti mudah-mudahan ada solusi anu tidak memberatkan masyarakat Santos dari beres dan menunggu insya Allah beres dan baku enak akan baku di sekarang itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dua kalau dengan lingkungan satu tidak dengan selanjutnya ternyata penjelasan dari Bapak Sabir bagian saya dari Kabupaten Sumedang Bapak Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Amma yang kami hormati Pak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekcam, yang kami hormati Pak Kapolsek Bandung, dan kami hormati Pak Ketua DPD beserta jajaran DPD yang hadir dalam musyawarah desa ini, Pak Kepala Desa dengan jajaran perangkat pemerintah yang menghormati Bapak Ibu peserta musyawarah desa dalam rangka penyelesaian administrasi kampung desa. Hadir perwakilan para tokoh, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan rapat kantor desa Waru ini dalam keadaan orang biasa. Mudah-mudahan selamanya kita sehat dan kuat berikan
lakukan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dengan perjalanan panjang, jadi perjalanan panjang kita desa dan kami, karena desa selalu koordinasi, Pak, komunikasi, kadang-kadang kita koordinasi ke lembaga yang lain, ke provinsi, ke pusat, kita koordinasi berkaitan dengan penyelesaian masalah ini, Pak. Masalah tanah menjadi kampung baru. Jadi mohon maaf ya kan sedikit aja. Jadi kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun yang lalu kita mencoba, kami mendapat permasalahan dari Desa Waduk, kita mencoba diskusi, kita lihat aturan lain, kita kembalikan ke aturan yang ada. Sebab kalau kita menyelesaikan masalah tidak dengan aturan yang ada, apalagi ini masalah pertanahan. Masalah pertanahan, Bapak Ibu, itu dampaknya sangat luas. Kalau bagi kami birokrasi, para pihak terkait dengan urusan pertanahan, kalau terjadi masalah itu tidak hanya di usia pensiun, setelah pensiun pun kita dipanggil kalau ada urusan pertanahan yang salah. Jadi tutup usia baru ini Pak, kalau ada masalah baru kita akan panggil. Jadi saking hati-hatinya masalah pertanahan, maka kami memang dengan Pak Guru beserta jajaran mencoba melihat dari segi aturan ini yang berlaku. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang kemarin di 2024 ada aturan yang baru keluar, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 kaitan dengan pengelolaan aset desa. Jadi sadayana aturan berkaitan dengan aset-aset desa, tanah-tanah desa diatur aturan menteri. Nah, aturan pengendal ini penginginan keluarnya setelah kita memberikan masukan ke Kementerian Dalam Negeri, Pak Buya. Jadi permasalahan kita di Desa Waduk di Kabupaten Sumedang itu menjadi dasar bagi orang Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan aturan penyelesaian. Jadi selama ini belum ada aturan yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya kayak di desa kita di Sawah. Jadi belum ada aturan Pak selama ini. Kita bingung dengan waktu itu. Kita diskusi ke provinsi, kita diskusi ke Kementerian Dalam Negeri, dan alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri langsung menerima permasalahan kita, dan itu menjadi inisiatif bagi mereka untuk membuatkan aturan penyelesaian. Alhamdulillah perubahan waktu itu sedang direncanakan terhadap aturan jadi, dan kita dapat dengan permasalahan. Alhamdulillah permasalahan kita diakomodir, dikeluarkan tata cara penyelesaian Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin sudah keluar aturan ini di bulan Maret tahun 2024. Jadi kurang lebih setahun kurang. Nah makanya dengan keluar aturan ini kami menjadikan dasar dengan Pak Guru dan Pak jajaran bisa menyelesaikan permasalahan tukar menukar tanah desa yang terjadi di masa lalu yang bertuntas administrasi, bertuntas administrasi. Jadi tukar menukar tanah desa karena tanah desa. Oke, jadi karena tanah desa ini karena dari pemerintah pusat melindungi tanah desa supaya tanah desa itu tidak boleh hilang sendiri kampung. Kalau ada kebutuhan atau keperluan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi untuk kepentingan umum, untuk kepentingan proyek strategis nasional,
tanah desa terkena dibutuhkan, itu harus diganti, karena tanah desa itu tidak boleh hilang. Jadi istimewa tanah desa itu Bapak Ibu. Tanah desa tidak boleh diperjualbelikan, tanah desa tidak boleh dijadikan jaminan ke bank, tanah desa tidak boleh dihibahkan saja tidak boleh. Termasuk ketika tanah desa diperlukan untuk kepentingan pemerintah pusat yang kita sebut dengan kepentingan umum dan proyek nasional. Pemerintah pusat pun yang butuh tanah desa harus diganti, tidak boleh diambil begitu saja. Kalau tanah kabupaten Pak bisa dihibahkan ke pemerintah pusat ketika tanah tersebut dalam keadaan kosong atau tegal. Tapi tanah desa tidak boleh. Tanah desa harus berganti, walaupun itu bentuknya tegalan, pasir, tidak dipergunakan, tapi harus diganti. Yang itu boleh. Dan siapa yang menyalahgunakan tanah desa, desa baru sudah membuktikan sendiri, tidak ada. Itu boleh. Nah itu kehadiran Pak Bu belajar dari masa lalu. Jadi selama ini mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelesaikan secepat kilat. Kami juga sangat berhati-hati karena pusat hukumnya ini ketika terjadi masalah kembali ke kita. Nah alhamdulillah dengan adanya aturan yang baru, kita mencoba untuk menyelesaikan, kita kaji secara mendalam, kemudian kita putuskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah kemarin di saat musyawarah desa pertama, Bapak Ibu sudah mendapat gambaran permasalahannya seperti itu, dan kemudian kami terus komunikasi dengan Pak Ibu. Silakan Pak Ibu dituntaskan surat menyurat secara administrasinya, dicari, dikaji, diidentifikasi kira-kira tanah yang terpakai berapa, tanah desa yang terkena berapa, tanah penggantinya berapa, luasannya, nilai uangnya berapa, sehingga alhamdulillah tim yang dibentuk hasil musyawarah desa pertama sudah menemukan atau sudah dapat melakukan identifikasi luasan dan harga yang barusan sudah disampaikan oleh Pak. Nah sehingga dengan dasar seperti itu kita mengetahui datanya ada. Tanah desa dulu luasnya 12 hektar yang diambil oleh warga masyarakat Kampung Baru. Tanah pengganti luasnya 9,8 hektar yang ada di Sukajadi dan di Cikario Selatan. Nah kalau dihargakan itu hampir kurang lebih 400 juta. Nah kemudian ada lagi ditemukan berdasarkan identifikasi dari tim, ada tanah jalan yang menuju ke desa Kampung Baru ya, itu luasannya kurang lebih 394. Nah harganya cukup fantastis ini, di angka 510 juta lebih Pak. Kemudian kami juga menyarankan coba dicari nilai tanah yang direncanakan dibelikan untuk tanah pengganti. Nah panitia itu menganggarkan 850 juta untuk membeli tanah pengganti. Nah ini kita analisa Bapak Ibu, sudah terpenuhi anggaran yang 850 juta ini. Ternyata berdasarkan analisa dari tim identifikasi itu sudah lebih Pak. Kalau dijumlah totalkan hampir 9, sudah lebih dari 850 ya, hampir 900-an. Ya artinya itu sudah terpenuhi kewajiban untuk pembelian tanah pengganti Bapak Ibu. Nah itu, nah ini data ini sengaja kami menyarankan bawa ke dalam musyawarah desa kedua hari ini, karena selama ini kan Bapak Ibu tidak mengetahui data yang sebenarnya. Alhamdulillah sudah didapatkan. Dan tadi waktu saya menyarankan waktu ekspos datanya di hadapan Bapak Ibu peserta musyawarah, sehingga kita jelas kondisi faktual lainnya seperti itu.
Nah, dengan dasar data seperti ini, apakah peserta musyawarah desa dan perwakilan para tokoh DPD, RT, RW menyetujui calon tadi ini, Pak? Nah, ini yang perlu kita sepakati. Yang alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah setuju. Nah, artinya ini musyawarah desa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekja, ini level tertinggi, Pak. Musyawarah desa itu adalah level tertinggi pengambilan keputusan di desa. Tidak ada lagi yang lebih tinggi. Musyawarah desa itu level tertinggi. Nanti dituangkan melalui berita acara. Nah, artinya kalau musyawarah desa sudah menyepakati tanah desa yang terkena sekian, tanah pengganti sekian, dan setuju menerima tanah pengganti tersebut sebagai tanah desa nanti ke depan, dan tanah desa yang ada di Kabupaten Bandung kita lepaskan ke masyarakat. Artinya ini menjadi dasar. Nah, kalau kita lihat dari pasal 48A Permendagri 3 yang menjadi rujukan kita, nah di sini sebetulnya dikasih baik. Jadi nanti akan dianalisa, kemudian di sini menginginkan pembuktian. Benarkah ada tanah pengganti? Benarkah tanah desanya seperti ini, datanya seperti ini? Kemudian tanah pengganti, tanah desa tidak dalam kondisi bermasalah, tidak dalam sengketa. Nah, itu harus dibuktikan nanti dengan surat pernyataan tidak sengketa, tidak ada masalah. Karena kemarin secara pribadi perorangan sudah tugas punya masing-masing kakak yang ada di Papua. Itu sudah jelas, tidak dalam sengketa tanahnya, dan tanah pengganti juga tidak dalam masalah. Ini bisa kita pastikan Bapak Ibu yang tidak dalam masalah. Lalu siapanya? Tanah pengganti mayoritas, tanah desa nanti diambil masyarakat, lalu tidak dalam masalah. Nah ini Pak, kuncinya yang buat itu di sini di dalam penyelesaian masalah. Nah, keadaan masalah ini nanti dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Jadi hasil akhirnya adalah kesepakatan musyawarah di musyawarah desa. Jadi itu level tertinggi, Pak. Kalau musyawarah desa di desa sudah setuju tanah penggantinya sekian, kuasanya tanah desanya sekian, ya udah kami juga dari pihak titipan tidak akan dipermasalahkan. Sebenarnya musyawarah desa sudah sepakat. Tapi kalau musyawarah desa tidak sepakat, kami dari pihak ya itu akan mengganggu permasalahan, kami tidak mau menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi nanti setelah musyawarah desa desanya setuju, tidak ada masalah lagi, tidak ada masalah sekecil apapun. Jadi intinya itu tidak ada masalah sekecil apapun. Jadi jangan sampai nanti setelah musyawarah desa ada lagi masalah yang kedua, ada lagi masalah yang muncul. Jadi tuntaskan di sini Bapak Ibu, tuntaskan di sini, kita sepakat setuju tidak ada lagi permasalahan, sehingga nanti masyarakat dusun Kampung Baru bisa tuntas masalahnya yang selama ini kita perjuangkan. Tanah desa nanti tuntas masalahnya. Nah jadi itu Pak, karena sama nanti Bapak Ibu dalam proses tahapannya, ketika musyawarah desa sudah selesai, nanti administrasi dibuatkan oleh desa lengkap, mulai dari musyawarah pertama, musyawarah desa kedua, kesepakatan Bapak Ibu, berita acaranya, bukti-bukti tanah pengganti, pembelian segala macamnya kita lengkapi semua. Kemudian data-data yang ada di Kabupaten Baru dan kita minta datanya semua. Kita himpun, kita tunggal semua data-data yang ada, dan kemudian nanti Pak Guru membuatkan surat ke Bupati untuk mengusulkan izin tukar menukar tanah ini disetujui. Jadi hasil akhirnya adalah izin Bupati, surat izin dari Bupati. Nah, sebelum surat izin dari Bupati, maka ketika permohonan dari desa masuk ke kami ke DPRD, Pak, kita langsung masukkan ke Bupati, tentu saja nanti dengan pengantar dari Pak Camat, nanti Pak Guru pada Pak Bupati melalui Pak Camat
Pak Camat memberikan surat lagi kepada Pak Bupati untuk memohon supaya tukar-menukar ini bisa disetujui. Nah, dalam perjalanan ketika Pak Bupati nanti sudah menerima surat, sudah mendisposisi surat itu ke kami dari Dinas PMD, maka kami akan memproses dengan menurunkan tim. Nah, kalau di sini ada amanat, sebelum Bupati Wali Kota menyelesaikan tukar-menukar, maka ini harus menurunkan tim fasilitasi dari Bupati untuk penyelesaian tukar-menukar. Tim ini maksimal 11 orang, 11 orang. Ketua tim ini Sekda Kabupaten, wakil ketuanya asisten pemerintahan, ketua harian sekretaris kepala dinas PMD, berikut dengan anggota-anggotanya dari bagian hukum, dari bagian tata pemerintahan, dan yang terkait termasuk Pak Camat. Nanti ini sudah ada SK Bupatinya, Pak. Jadi kemarin kami merumuskan SK Bupati nanti berkaitan dengan tim yang akan diurute ke Desa Waru. Jadi tugas tim ini nanti akan melaksanakan tujuan lapangan dan klarifikasi data. Hingga lapangan nanti melihat mana lokasi tanah pengganti, satu persatu dicek, Pak. Satu persatu dicek mana tanah yang di Sukajadi, mana tanah yang di Cikereo Selatan, mana tanah jalan, dicek, Pak. Melihat juga tanah desa, mana tanah desa yang 12 hektar yang dipakai oleh masyarakat, nanti kita lihat. Sehingga nanti tim melakukan tinjauan lapangan untuk klarifikasi, ngecek data, klarifikasi lapangan. Nah, termasuk nanti mengumpulkan lagi Bapak Ibu di sini. Memang tidak semua, Pak, ya, tapi perwakilan dari BPD daripada tokoh akan kita lihatkan lagi di sini. Nah, nanti tim akan mengecek lagi ke Bapak Ibu, benarkah ini setuju? Benar ini tanda tangan Pak Guru, benar ini disetujui, BPD disetujui, para tokoh, para unsur musyawarah desa menyetujui. Jadi ini, Pak, jadi saat nanti tim turun, kalau jawabannya ada berbeda, ya kan setuju ya, Pak, ya. Nanti kalau jawaban ada yang tidak setuju, itu tidak dulu, Pak. Gimana masalahnya? Nah itu, Pak. Jadi artinya kita harus mulai sepakat, setuju semua. Karena permasalahan ini bisa diselesaikan. Kalau nanti ada yang tidak setuju, tidak juga bukan. Karena kembali ke musyawarah desa, masyarakat di desa Waru sendiri. Begitu, Pak. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada permasalahan dan tidak sampai nanti bisa tim turun ada yang tidak setuju. Masalah juga. Kasihan ini masyarakat kita. Nah, jadi Bapak Ibu itu secara proses ya. Nanti ketika tim turun, nanti tim bersini klarifikasi. Kalau di desa memang setuju semua, ya udah nanti tim memberikan rekomendasi kepada Pak Bupati untuk bisa menyetujui tukar-menukar ini. Nah, selanjutnya nanti Pak Bupati membuatkan surat persetujuan tukar-menukar tanah desa itu antara tanah baru dan tanah pengganti. Nah, selanjutnya surat Bupati ini menjadi dasar bagi kita untuk mengusulkan proses pensertifikatan, Pak. Nah, nanti tanah desa, tanah pengganti disertifikatkan menjadi tanah desa baru. Tanah desa yang 12 hektar seperti aku masyarakat kampung baru nanti disertifikatkan menjadi milik masing-masing dari yang Bupati. Nah itu, Pak. Jadi gunanya surat Bupati diperlukan ke BPN untuk menjadi dasar nanti BPN siap atau bersedia melakukan pensertifikatan. Nah, yang kemarin sebetulnya sudah ada surat Bupati tahun dulu, tapi BPN tidak berani memakai itu karena sudah lama sekali, kan. Nah, oleh sebab itu maka kami nanti Pak Bu mengimbau pada desa dan juga nanti dari pihak masyarakat ini harus siap segera bersertifikat, Pak. Nanti resiko biaya segala macam maka itu mau didiskusikan.
Yang penting nanti ketika surat bupati sudah keluar, jangan sampai didiamkan lagi Pak. Suratnya didiamkan lagi, tidak diproses seperti dulu. Sekian tahun, akhirnya suratnya batal, kan percuma. Nah sekarang kita memproses nih. Kalau mudah-mudahan nanti Pak Bupati setuju keluar surat, segera lakukan tindakan selanjutnya, yaitu bersertifikatan. Desa harus sertifikatan tanah pengganti ke BPN. Sama masyarakat bagi kami berada sertifikatan masing-masingnya itu tak persiapkan itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak siap, lantas kita tunda lagi. Kalau terjadi mungkin lama lagi, suatu saat bisa jadi lagi suratnya nanti nggak dipakai lagi oleh DPR gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita sudah capek-capek memproses dengan perjuangan yang luar biasa, ternyata setelah keluar surat bupati tidak diproses sertifikatnya. Nah ini yang perlu kita sepakati semua. Mudah-mudahan ini tidak cuma ya kita berproses itu. Ya kalau dibiarkan lagi itu ada lagi kan, nol lagi misalnya. BPN nggak lagi memakai surat bupati karena sudah berlaku. Itu mungkin. Jadi dari kami mengharapkan mudah-mudahan di perjuangan kita ini bisa sampai tuntas. Nah, proses tukar tanah desa itu hasil akhirnya harus sampai sertifikat. Terus sampai sertifikat tanah pengganti menjadi milik desa, tanah desa menjadi milik pribadi masyarakat yang itu baru tuntas. Sebelum sampai di sertifikat itu belum tuntas. Dan kalau dibiarkan tentu saja masalah lagi. Nah, kami tidak berharap seperti itu. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa mendorong semua supaya permasalahan ini kita bisa tuntaskan ke depan. Jangan lagi masalah kasihan warga kita, warga masyarakat baru yang ingin menerimanya ternyata masih terkendala. Nah selama ini alhamdulillah kita sudah berniat semua Bapak Ibu ya membantu ini, dan hanya waktu saja karena memang perlu proses. Jadi memang tidak bisa secepat dilakukan proses ini. Kita perlu waktu, perlu analisa yang dalam, perlu proses yang benar-benar nanti kita bisa selamat. Nah kemudian Bapak Ibu alhamdulillah level atau target di musyawarah desa kedua ini kita sudah berhasil menyepakati. Mudah-mudahan ini langkah maju ya proses berikutnya. Jadi sebetulnya prosesnya masih banyak Pak, masih ada prosesnya ya. Ini bukan proses terakhir, tapi masih ada proses, nanti mungkin ada tahapan proses terlanjut dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua tidak usah Bapak Ibu tidak ada soal ya menghadapi proses ini, karena memang ini proses Pak, tidak bisa segampang itu, ini urusan perlahan. Jadi kita secara nanti berupaya untuk mengikuti segala proses yang ada, dan nanti ke depan kita berniat ini bisa tuntas membantu masyarakat yang ada di unsur kampung baru. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Termasuk akal ke depan mungkin sudah minimal sudah ada gambaran. Takut-takut nanti kenapa belum dibahas prosesnya, masih apa kere, masih ada tujuan nanti itu apa mohon diinformasikan kepada masyarakat kampung baru semua yang perwakilan Bapak Ibu dari Dusun Kampung Baru, mohon diinformasikan ini tahapan proses yang memang harus kita lalui. Mudah-mudahan aja ini kita berdoa mudah-mudahan semua ini lancar, sukses. Pak Guru juga alhamdulillah tugasnya bisa nanti masuk lagi ke tugas berikutnya, karena belum tugas masih ada masih ada yang lain. Nah nanti ke depan kalau ini selesai nanti kita rumus lagi Pak, sengaja gitu. Artinya jangan bertanggung dengan keberaniannya, harus benar-benar. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu yang lebar, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mohon diinformasikan ke masyarakat Dusun Kampung Baru. Ini tahapan proses yang akan kita lalui. Demikian mungkin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak Guru, Pak Ibu Camat, dan juga saudari Polsek dan pada kami, dan kita bisa berjalan lancar. Demikian, terima kasih dari Bapak Ibu saya. Selamat
apabila Bapak dari Federasi dan memberikan kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan berguna amal yang saya katakan aja apa saya sampaikan ini adalah isu di pokok Islam. Dia secara tampos menggunakan aparat dari semua mudah-mudahan rekan-rekan dari khususnya dari Kabupaten Baru paham betul dan bisa mensosialisasikan ke masyarakat itu yang diharapkan. Cuma saya barangkali pada masukan dan sesuatu keadaan satu yang tadi Bapak Jasman terangkan dengan aturan Permendagri itu yang tanah jauh zaman ke Mancanek itu masuk di aturan Permendagri tidak Pak? Ya. Itu aturan apa kebijakan? Ya. Kalau kebijakan kami sebagai warga ya, tadi takut ada masalah ya. Tapi dalam arti itu kami sebagai warga jujur aja setuju Pak, cuman sudah lama kita udah jadi masalah ini karena nulis kan gitu. Nah yang ketakutan itu seperti itu Pak. Maaf yang namanya orang itu pro kontra, kami di sini paham, insya Allah paham, tapi betul-betul yang tidak paham yang harus diantisipasinya seperti itu. Satu itu Pak ngomongkan penjelasan keterkaitan dengan yang tadi yang 30 kalau nggak salah 40 orang yang 324 patah itu harus jelas karena masyarakat sekarang lain. Satu itu, kedua ya, saya bahan masukan termasuk BPD dan rekan-rekan ya, alangkah baiknya Pak mensosialisasikan ini ya, musyawarah buat ini karena jujur aja ketahapan sertifikat kepemilikan tanah untuk masyarakat suka ini masih jauh Pak proses sasaran abdi kabupaten abdi ya acan suntik 11 acan Pak sosial begitu suntik 11 ya masyarakat itu paham meletup ya aku saudara Pak tadi batagui aku Pak ya. Tapi di balik itu jujur masyarakat khususnya Kampung Baru ada warga tanah Pak menjenuh sampai ke sana supaya berurusan juga. Nah, akhirnya apa kita dan nanti mewakilkan warga khususnya Kampung Baru mangga nyanggakeun iringan hak aturan pemerintah dan anu hak dan kewajiban pemerintahan desa. Cuma insya Allah dari tokoh atau masyarakat Kampung Baru yang mendukung sangat mendukung dan sangat mengharapkan sertifikat atau luar karena perasaan mulai jelas buka padiungkeun di Kampung Baru dan piraku omongan Pak Purman terlalu masyarakat ya betul-betul beda omongan abdi itu Pak Purman dan Pak Purman Bapak sangat mudah-mudahan seperti itu Pak atau luar Pak Purman beri ayat kehormatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang kadang-kadang dalam ayat seperti ayat gerak-gerak kita sendiri biar nanti kita beserta musyawarah desa
manakala nanti ada pertanyaan dari masyarakat bisa menjelaskan. Jadi sekecil apapun masalah, kurang tegaskan itu Pak. Kita cari solusinya bersama. Itu pokoknya kaitan dengan jalan Nganceng ya. Saudara-saudara itu bukan dalam ranah kewenangan kami Pak ya. Karena memang data sendiri belum masuk kita nih, itu dianggap sebagai saluran pengganti. Nah, tapi ini kembali lagi ke desa dan kembali lagi nanti ke tim yang dibentuk. Kan ini dari tim kan, hasil identifikasi dari tim yang dibentuk sehingga muncul calon tanah pengganti itu dari pembelian yang sudah jadi di Cikario Selatan dan jalan. Nah, itu kan dari identifikasi tim Pak. Nah, kami sendiri sebenarnya tidak tahu lah. Karena usulan itu butuh kita, justru itu yang kami kembalikan ke desa. Usulan desa nanti ke depan ada jalan ini, apakah kita semua sepakat? Tidak, itu kalau kami tahunya itu diusulkan sebagai salah satu pengganti, pasti di desa sudah sepakat. Tapi bagaimana sejarah, bagaimana komunikasi yang penting identifikasi dan pemerintah desa. Jadi artinya, maka itu kami serahkan kembali ke pemerintah desa. Karena kan kami butuh usulan, tapi baru selalu belum bete. Kalau dalam bulan bete air juga jadi air dari air itu jalan menuju ke sumber. Jadi untuk hal ini kita kembalikan ke Bapak Ibu sedetail-detailnya. Kalau memang belum bersepakat, silakan disuarakan. Ya, artinya kami sendiri kan menerima data soal desa dan peserta musyawarah seperti ini. Apakah benar tidak? Justru itu nanti kami yang akan cek. Apa betul ini Pak usulan tanah pengganti ini ada 3 lokasi, ya? 3 poin. Nah, jadi untuk jalan maka dimusyawarahkan di desa apakah sepakat kita semua memasukkan ke salah satu kalau benar. Jika kami kembalikan kepada karena itu kalau nanti ada di desa. Nah itu mungkin Pak untuk jalan. Kemudian ya ini kan dalam ranah kita cari calon tanah pengganti Pak ya. Itu bukan kebijakan, bukan aturan, tapi memang tanah pengganti itu diusulkan oleh desa karena ada tanah desa yang dipakai oleh desa. Jadi gitu. Jadi artinya saya sendiri tidak bisa menjawab. Itu kembali ke pemerintah desa dan kesepakatan waktu itu. Apakah setuju jalan ini dimasukkan ke calon penggantinya? Angga dari saran tim dan pada jawaban Pak sudah hasil survei sahabat hasil di desa mengaji tentang administrasi lama pembuatan administrasi Sukajadi jelas ada kesehatannya, ada sertifikat atas nama, cuma belum dilakukan. Bahkan mereka dilihat di administrasi kampung pun berperan jual beli berapa itu. Nah, kalau di kampung pun emang sadar dan bisa paling kanan masih ada hadir. Karena pengganti kejahatan saya tidak dimasukkan. Kalau ahli Papua pada menyelesaikan administrasi tidak wajib. Khususnya akan salah satu kan secara dirugi tanah perbandingan tanah tapi nilai uang yang sama dengan aturan Papua itu berbeda. Apa itu Papua laguan kaki Papua sok dan ayah data anu jalan dan cek anu muka dari pajidana ada lokasinya dengan nilai 2 juta setengah. Yang belakang belum nilai uang yang paling disusun untuk dilakukan ada berapa karena Soekarno sebagai tertolong antara yang 850 juta hektar katutuman nilai tanah dengan cek asalnya kalau kita kurang pasti kabupaten itu mah bukan aturan kembali dari 1 juta untuk nilai hektar hasil kesepakatan orang yang menyetujui bukan aturan.
Kalau misalkan sekretariat baru ada setuju, bakal saya ambil. Karena ada perjalanan kampung kurang spesial jalan dan mereka ada administrasi keadilan. Aku kembali ke masyarakat. Ada data dari lama anggota kampung baru menyatakan karangan sekretariat itu disetujui di lumusnya sih. Karena kembali aku gak ada memaksakan. Bila mana misalkan keluarga masih melakukan tidak setuju, apakah dikasih mana? Cuma perjalanan depan kurang yang dikatakan. Karena kembali di mereka saya khususnya tokoh RW dan hasil pertemuan administrasi Pak dan karena itu Pak Gubernur dan tujuannya betul bila mana warga antara kalau setuju Pak Gubernur pasti setuju, namun warga tidak setuju siap nah itu bagaimana namun dilanjutkan aturan dihadapkan ya Pak orang sepakati hukum supaya mereka orang seperti waktu hati-hati ya bagus dia berikan ada masalah ke depan tapi kan hasil keputusan saya hasil usia saya datang bahwa disetujui antara pribadi di dalam seperti agak itu harus dekat nah itu kan diskusi atau sampai pada diskualifikasi ini misalkan ada aku biasa kan sih pada hasil proses di lapangan kita ada jelas bahwa tadi karena ada cara ngecek kan secara administrasi belum dimasukkan ke administrasi ya dan sekali ini nama lagi keluar pada sepakat wae data mereka kurang disebutkan kita waktu sedikit tadi kita jadi bahasa Bapak Ibu kaitan tanah kas desa ketika tanah desa dibutuhkan untuk kepentingan umum untuk proyek strategis nasional anu posisi ayeuna aturan posisi ayeuna itu dasar nanti nilai tanah. Jadi untuk tanah kas desa ketika diperlukan kepentingan umum proyek strategis nasional tinggal tol, waduk, bendungan anu dinilai harga apa? Ya finansial dilakukan penilaian oleh tim appraisal. Jadi berapa nilai tanah desa yang terkena maka diganti sebanyak bulan diberikan ke tanah pengganti. Apakah tanah penggantinya nanti dapatnya sedikit atau lebih luas itu tidak masalah bagian sana. Jadi artinya senilai dengan tanah desa. Nah itu aturan yang sekarang berbeda. Itu aturan yang sekarang. Jadi nanti kalau kita mencoba membawakan aturan yang sekarang, tadi sesuai dengan analisa dari tim verifikasi di desa, ini nilai yang diberikan itu sudah 900 dari nilai dulu yang direncanakan di angka 820. Artinya itu sudah memenuhi ketentuan ketika terjadi tukar-menukar di desa. Nah kalau ternyata yang di luar tempatan, kalau misalkan jalan itu di jalan itu tidak dimasukkan, kita lihat ada tanah yang sudah jadi dari Sekarang Selatan jumlahnya 9,8 hektar. Kita lihat nilainya ternyata ini kurang besar sekali hampir setengahnya bilang. Nah kalau memang jalan lagi dimasukkan dengan melihat nilai ini bahkan lebih. Artinya makanya ini pertimbangan di Bapak usaha menjadi bahan. Kalau memang disepakati, alhamdulillah ini bisa berlanjut. Tapi kalau memang ini dikeluarkan, maka harus dikawal lagi saluran penghentian lagi. Karena harus minimal ada. Ya, itu akhirnya sekarang supaya nanti ke depan kita bisa jalan. Ini
ini tambahan penjelasan. Terus saya mau dia apa? Kami aja, masih besar itu. Ya, itu harus paham itu masyarakat punya tahu. Walaupun pakai jalan tidak masalah. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sedikit kendaraan saya berdasarkan paparan Pak Bu tadi 9,8 hektar itu akan mengganti yang 12 hektar baru kan begitu. Nah, untuk yang menjadi acuannya itu apakah luasan global 12 hektar itu untuk semua kampung baru? Apa emang lahan yang diklaim masyarakat yang seperbatasan itu? Nah, kalau memang itu acuannya yang lahan yang seperbatasan, kalau di matematis lagi apakah sudah mengenai ke 9,8 hektar? Sehingga jalan sama lahan kosong, lahan lebih ini masih bisa menjadi aset desa seperti itu. Itu perlu dikaji secara matematis. Ya, mungkin ya kita ya. atau komentar atau santai karena memang khusus saya dalam tahun dan kemudiannya ukuran 12 hektar kan paling anu diambil di tempat keluarga yang bersebelahan di luar daerah jangan kalau kita akan desa jadi ukuran luar kampung makan ayam kayak pasir aja kalau melihat kira aku 18 hektar jadi 12 hektar anu biasa dipaklikan di luar kasus kayak seperti balai kampung jalan era nah ini dapat jangan minta 12 hektar anu ditentukan sangat usahakan pemadaman sangat ujaran apa ini ayat sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari Kepala Desa dan jajaran Kapolsek, Ibu Kecamatan, Ketua BPD, BPMPD, Kasman, Aktif, Pangitan, Aktif, masyarakat Kampung Baru, bagian kejadian yang Kampung Baru, kami pada tanggihan Pangitan, Tina, hasil rapat kesepakatan musdus dan mustajir masyarakat tadi sama-sama Pangitannya memperbaraskan untuk tidak dilaksanakan Pangitan biaya komunikasi bisa terjadi seperti kata pola pada masyarakat
ayeuna kami balik terus sepakat pidana musdes ayeuna bisa kali dari kami nyebutkeun kami kesepakatan upami balik sepakat musdes ayeuna sepakat upami misalkan aya jalan terek maka ada mengurangi ayeuna ayeuna sepakat tidak bagi baru bagi masyarakat segala administrasi segala bentuknya pengingat anu untuk hayat realisasi masalah sama mudah-mudahan upah musiknya sangat untuk itu kita sama ini promosi program musyawarah terkait permasalahan apa yang disampaikan dan disepakati mengenai terbaros misalnya ada topik nanti kabupaten yang dilakukan cuma bisa saya khusus untuk baru saya buat Sawalo mudah-mudahan Sawalo oleh pemerintah sukses kamu mengalirkan bahwa khususnya Bapak kita daerah saya sendiri acara itu saya dan akhirnya Bapak yang tidak dapat semangat sehat takwa dan kekuatan yang terus kemudian khusus akan meditasi pelayanan atas desa nggak bisa didoa dan tadi ini akan kemudian disolehat wajah dari Rasulullah Alaihi Wasallam Alhamdulillah dengan syaitan dari sejumlah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in وتبلغنا بالصالحات جميع خيرات بحياتنا بعد الموت اللهم ربنا وتب علينا ربنا انزلنا استجيب دعاءنا يا الله واستجيب دعاءنا يا رحمن استجيب دعاءنا يا رحيم اللهم زدنا على الحسنى وارزقنا بركتك ورحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa sekalian kami Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.